seorang Kristiani yang justru mendukung Pak Anies. Selama Pak Anies memimpin di DKI Jakarta, tidak ada tuh namanya intoleran. Pak Anies membangun komunikasi interaksi yang cukup baik dengan komunitas agama yang lain di Jakarta, misalkan Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan sebagainya. Ini berjalan dengan baik, komunikasi berjalan. Jadi tidak ada namanya intoleran, karena Pak Anies ini menjalin komunikasi yang baik antar umat beragama di Jakarta. Makanya itu ada warga masyarakat yang non-muslim ini juga mendukung Pak Anies. Nah teman-teman, kali ini ada mantan dari pengurus PDIP di Jawa Tengah ini justru mendukung Pak Anies. Akhirnya Saiful Mujani buka suara, PDIP akan rontok sekalipun mengusung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kok bisa? Karena PDIP sudah ketinggalan kereta menurut saya pribadi begitu. Ini cebong makin stres nih. Ya iya dong ini, amin, semoga hancur sehancur-hancurnya. Ini sudah waktunya rontok, rakyat semakin pandai, angin bertiup berubah arah, survei mengikuti. Betul sekali, plus yakin bener, amin, biar bubar sekalian itu sarang koruptor. Tumben ngomongnya waras. Kader mantan petinggi PDIP ini justru mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Ex-petinggi PDIP di Jateng pilih dukung Anies. Alasannya mampu mengayomi semua golongan. Ini dari Jawa Tengah, teman. Padahal Jawa Tengah ini para pendukung Ganjar cukup luar biasa banyak. Tapi ini justru dari Jawa Tengah ada banyak yang mendukung Pak Anies. Anies Baswedan kembali mendapat angin segar terkait langkah pencapresannya di 2024. Mantan petinggi PDIP Banyumas Muhammad Isnaini belak-belakan mendukung Anies menjadi presiden di 2024. Isnaini mengaku sudah memantau sejak lama sosok Anies Baswedan. Ia menyebut debat Pilpres 2009, Anies berhasil mencuri perhatiannya saat menjadi moderator debat Pilpres. Itu yang menjadi kenyataan hari. Kenapa kok bisa waras ya mengatakan seperti biasanya kan dia akan menghajar Anies Baswedan terus begitu kan, dengan berbagai hal begitu. Akan ya dilanjutkan ya diungkapkan bahwa PDIP Perjuangan diprediksi bakal tersingkir apabila nekat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden seorang diri tanpa koalisi dengan partai lain pada Pilpres 2024. Tumben kok waras menganalisis seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Isnaini makin yakin untuk mendukung Anies Baswedan karena Anies telah membuktikan bahwa tudingan miring soal dirinya pemimpin intoleran adalah hal yang sama sekali tidak benar. Salah satu yang cukup legendaris adalah penggiringan opini yang menyebut Jakarta bakal jadi suriah di tangan Anies. Dengan rekam jejak yang ada, Isnaini menegaskan hal yang sengaja dinarasikan tadi tidak benar. Kemudian Pak Anies jadi gubernur. Nah, di situ kenyataannya selama ini dianggap Anies jadi gubernur ada suriah di Indonesia. Ternyata enggak, jelasnya. Anies menurutnya malah mampu mengayomi semua warganya tanpa memandang latar belakang agama atau suku yang dianutnya. Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bantuan pembelian kendaraan listrik diterapkan untuk memacu pengembangan dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Hal itu disampaikan merespon anggota Komisi 7 DPR fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mulyanto, yang mempertanyakan urgensi pemerintah mengelontarkan anggaran untuk kendaraan listrik. Berkaitan dengan EV atau Electric Vehicle atau kendaraan listrik, ini bukan subsidi tapi bantuan pemerintah. Tujuannya sebetulnya ada dua. Pertama, memang gak instan, butuh waktu sosialisasi dan sebagainya, kata Agus saat rapat kerja. Saya nggak terlalu senang sebetulnya membandingkan dengan negara lain yang lebih maju. Tapi faktanya memang di negara maju, penggunaan EV itu kepesatannya tidak sesuai harapan mereka
termasuk Indonesia. Untuk itu, lanjut Agus, pemerintah saat ini fokus mengubah mindset atau pola pikir dari yang tadinya menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil ke bahan bakar listrik atau EV. Budayanya berpikirnya dulu, it takes time atau butuh waktu untuk sampai ke masyarakat semua lapisan. Yang atas saja mungkin masih belum yang fully dukung. Ini kultur yang sedikit demi sedikit harus sampai, katanya. Bahwa target utama kita adalah mengurangi emisi, dekarbonisasi melalui electric vehicle, cetus Agus. Lalu dia menambahkan, program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda 2 dan 4 juga digelontorkan untuk mempercepat pengembangan pembangunan ekosistem EV. Ini ada keywordnya, untuk mempercepat pengembangan pembangunan ekosistem EV yang utuh. Itu yang mau kita percepat. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian roda 4 dan roda 2, jelas Agus. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 8 DPR Mulyanto mengaku tak mengetahui penambahan anggaran oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perindustrian yang dilokasikan sebagai anggaran bantuan pembelian kendaraan listrik. Saya tidak tahu soal tambahan untuk subsidi kendaraan listrik, saya tidak ikut. Terkait subsidi kendaraan listrik, apalagi roda 4, kami Partai Keadilan Sejahtera tidak setuju, kata Mulyanto. Untuk roda 2 kami akan timbang-timbang, harus betul-betul tepat sasaran usaha mikro. Karena ini uang negara, sangat langka. Tiba-tiba muncul saya nggak tahu. Kebijakan ini pun mendapat sorotan dari Anies Baswedan, calon presiden yang turut didukung PKS dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Bahkan tak hanya sekali Anies mengkritik kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo itu. Menurut Anies, subsidi mobil listrik tak perlu dan mempertanyakan dampak mobil listrik bagi emisi. Karena mobil listrik masih mahal, jadi kita harus bisa climate justice, keadilan terkait dengan isu lingkungan. Jangan sampai kita beri subsidi kepada yang sudah tak perlu subsidi. Dan itu sebabnya saya lihat subsidi itu dari pemerintah pusat didorong untuk kendaraan umum, kata dia.